Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsih. Pada kesempatan ini saya ingin kembali memberikan tentang suatu motivasi ya, bahwa keberhasilan itu akan ada kalau keinginan untuk sukses itu lebih besar daripada ketakutan terhadap kegagalan. Dalam hal ini kita berkaca dari elang ya. Karena elang itu sebagai hewan karnivora atau sebagai pemakan daging, banyak karakter-karakter positif yang sebaiknya memang kita belajar dari elang ya, supaya kita itu selalu memiliki motivasi hidup yang sangat kuat ya. Motivasi hidup, motivasi sukses yang sangat kuat. Apa sih ciri-ciri yang dimiliki oleh elang ya? Tentu kita ketahui ya bahwa elang itu memiliki sorot mata yang sangat tajam. Ciri khasnya elang itu memiliki tatapan mata yang sangat tajam. Sehingga dari kejauhan aja, elang itu bisa melihat dan bisa fokus untuk menerkam mangsanya. Artinya di sini bahwa elang itu memiliki fokus, sangat fokus untuk mencari mangsa. Pembelajarannya ya untuk kita ambil bahwa ketika kita berjuang untuk memenangkan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, maka kita harus fokus terhadap tujuan. Coba ya bayangkan, seandainya kita tidak fokus dalam membawa kendaraan aja, dalam nyetir, misalkan kita tidak fokus, bisa saja kan terjadi kecelakaan. Atau misalkan ya kita mau memanah, kalau kita tidak fokus, nggak mungkin kan sasaran bisa kita tembak. Jadi segala sesuatu itu harus fokus ke depan. Kita nggak usah larak-lirik ke kiri dan ke kanan, fokus aja ke depan. Itu pembelajaran yang kita dapatkan dari elang nomor 1. Kemudian ya yang nomor 2, bahwa elang itu selalu ingin meningkatkan potensi diri. Seperti kita ketahui bahwa elang itu memiliki kesukaan terbang yang sangat tinggi. Artinya apa? Ketika terbang di tempat yang sangat tinggi, itu elang itu akan bergumul dengan angin yang sangat besar. Ketika elang bergumul dengan angin yang sangat besar dan unggas-unggas yang lain takut dengan angin yang besar, itu artinya elang itu sangat suka menghadapi tantangan. Sangat suka menghadapi tantangan. Jadi pembelajarannya bagi kita bahwa ketika kita ingin memperbaiki kehidupan, kita itu jangan takut melangkah. Kita jangan merasa lelah ketika kita ingin mendapatkan sesuatu. Kemudian ya yang kita dapatkan dari elang yang selanjutnya adalah bahwa elang itu binatang yang tidak suka yang kotor-kotor atau misalkan bangke. Elang itu sangat tidak suka bangke, berbeda dengan binatang yang lainnya seperti misalkan singa dan lain sebagainya. Elang itu sangat tidak suka bangke. Jadi elang itu hanya suka terhadap yang segar-segar. Karena sifat dari elang ini udah tahu kalau yang bangke itu akan memberikan racun kepada dirinya. Ini pembelajarannya apa? Pembelajarannya kita itu harus selalu bersikap tidak suka terhadap hal-hal yang negatif yang akan meracuni kita. Karena kalau kita menyukai hal-hal yang positif, maka kehidupan kita pun akan menjadi positif. Kemudian yang selanjutnya bahwa elang itu akan sangat suka sekali dengan badai. Pembelajarannya apa bagi kita? Bahwa elang itu berteman dengan badai. Pembelajarannya adalah kita itu jangan takut dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan. Karena kalau kita takut dengan kehidupan, udah gak usah hidup aja. Kita itu jangan penakut seperti halnya ayam. Kalau elang itu sifatnya itu menyukai tantangan.
Makanya tokoh-tokoh nasional ya seperti Bung Karno itu sangat suka sekali dengan filosofi atau apa-apa yang menjadi ciri khas daripada elang. Kemudian yang selanjutnya bahwa elang itu mengajarkan kepada kita harus keluar dari zona nyaman. Contoh ya, ketika elang itu memiliki anaknya yang kecil-kecil, itu anak-anak kecil umur 2-3 bulan itu sudah dibiarkan mandiri. Dengan cara apa? Sarangnya elang itu udah dikelupasi sama induknya. Supaya apa? Supaya anak-anak elang tersebut tidak betah di dalam dan akan segera belajar terbang. Kita juga pernah dengar ya bahwa ada filosofi kehidupan, jangan jadi elang yang dibesarkan oleh ayam. Filosofinya seperti apa? Jadi orang yang memiliki potensi yang luar biasa, jangan sampai diasuh dan dibesarkan oleh orang yang tidak memiliki motivasi. Karena orang yang memiliki potensi yang luar biasa akan mengendap potensinya ketika dia diasuh oleh yang tidak memiliki motivasi. Jadi contohnya begini ya, ada elang. Telur elang itu jatuh ke bawah. Elang sedang terbang, telurnya jatuh, dierami oleh anak ayam yang juga sedang mengerami yang lainnya. Kemudian dari situ elang itu dibesarkan oleh ayam. Ya, setelah dirami dibesarkan oleh ayam. Semakin hari semakin besar ya, elang itu hidup bersama ayam. Pada suatu hari, elang itu kan bergaul sama ayam. Ya. Ketika bergaul sama ayam, dia melihat ada elang yang terbang. Kok itu badannya seperti saya? Cakarnya seperti saya, mulutnya seperti saya. Kata elang yang dibesarkan oleh ayam ya. Tetapi kenapa saya tidak bisa terbang? Dan kenapa saya seperti ini? Tidak seperti dia yang sebenarnya saya tuh sama dengan elang. Kata induk ayamnya begini, udah kamu mah ayam, kamu gak usah rewel, kamu tetap ayam. Padahal dia adalah seekor elang. Lama-lama akhirnya matilah elang itu sebagai seperti ayam. Padahal dia adalah elang. Begitu juga dengan kita ya, apabila anak kita memiliki potensi yang luar biasa, tetapi tidak dikasih motivasi, tidak diberi sarana untuk pengembangan diri, maka anak kita tidak akan berkembang, tidak akan cemerlang. Potensi-potensi yang dia miliki, yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diasah, kalau tidak dikasih motivasi, dikasih bimbingan oleh orang tua, maka tidak akan berkembang potensinya. Mudah-mudahan manfaat. Jadilah orang tua yang selalu memberikan motivasi terhadap putra-putrinya. Karena apa? Masa depan anak-anak kita tergantung dari bagaimana caranya pendidikan orang tua terhadap anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.